mari kita mulai yang 93. Seperti biasa, saya tidak akan mengajak Anda membaca seluruh paragraf, meskipun saya menganjurkan Anda membaca seluruh paragraf. Nah, mari kita lihat mulai dari 93. Nah, 93 itu catatannya Bapak Ibu ada dua. Yang pertama di baris pertama terkait dengan imam. 93 itu berbicara tentang imam karena tahbisannya memimpin ekaristi persembahan kurban sebagai pribadi Kristus. Bahasa kerennya itu in persona Christi, nomor 93 baris pertama. Maka imam in persona Christi pada saat mempersembahkan kurban. Maka kalau dari teks ini tidak bicara apakah setiap hari imam itu in persona Christi, tidak bicara tentang kalau pastor itu makan apakah dia itu Kristus yang makan, kalau dia itu tidur apakah dia itu menghadirkan Kristus yang tidur, tidak dikatakan itu. Tetapi nomor 93 mengatakan ketika merayakan ekaristi, imam itu in persona Christi. Jadi ketika imam memimpin ekaristi, maka yang memimpin sebetulnya bukan imam itu sendiri, tetapi Kristus yang hadir di dalamnya, gitu ya. Maka itu batasannya. Maka di nomor 93 tidak bicara tentang loh kalau begitu kalau ada pastor yang cari perkara ketika di jalan raya, boleh tidak kami memukul misalnya, kan in persona Christi. Nah, di sini tidak dibahas. Tetapi dalam perayaan ekaristi dia in persona Christi, gitu ya. Saya mau pukul pastor itu karena kata-katanya menusuk hati ketika ketemu di jalan. Wah, itu tidak dijelaskan di nomor 93, gitu ya. Nah, itu catatan pertama. Lalu catatan yang terakhir di 93 ada pada maka. Nah, maka itu bagus. Ditulis di sana seperti ini. Bila imam merayakan ekaristi, wajiblah ia melayani Allah dan jemaat dengan pantas dan rendah hati. Apa yang ingin dikatakan di sana? Maka kalau misa, pastor seyogianya, bukan malah seyogianya, wajiblah dia mimpin misa tanpa warnai dengan hati yang marah. Itu kan jelas di sana. Melayani Allah dan sesama dengan pantas dan rendah hati. Maka kalau nanti Bapak Ibu perso pastornya itu habis marah mau mimpin misa, Bapak Ibu boleh menegur berdasar artikel nomor 93. Romo, marahnya diselesaikan dulu, misalnya ditunda 1 jam, tidak apa-apa, begitu, supaya nanti ketika khotbah tidak mengubah umatnya, gitu ya Bapak Ibu. Maka jelas di sana dikatakan dia wajib melayani Allah dan jemaat dengan pantas dan rendah hati. Maka dikatakan di kalimat terakhir seluruh sikapnya, cara membawakan sabda harus menunjukkan kepada umat bahwa Kristus hadir. Maka kalau caranya misa kemudian kelihatan kasar karena marah toh, lalu ambil sibori, ambil piala dengan serampangan, maka Bapak Ibu boleh mengatakan misanya ditunda terlebih dahulu sampai pastornya, setan yang angsluk itu pergi terlebih dahulu, gitu ya. Ini gagasan yang ditawarkan pada kita. Maka kalau kita tahu pastornya datang dengan panas hati, ini Bapak Ibu 93. Mintalah dia minum air putih sebanyak-banyaknya atau lakukan eksorsisme terlebih dahulu pada pastornya. Karena nggak bisa kalau misa dia marah-marah jadi nggak melayani Allah dan sesama, gitu ya. Ini 93 catatan untuk imam. Dan Anda perlu tahu kalau begitu nanti kalau Anda mengetahui imam yang mau misa itu dengan kemarahan, suruh tenang terlebih dahulu. Itu ya, 93. Nah, ada pertanyaan terkait dengan 93. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya misa itu akan berhasil guna kalau ada kerjasama. Kalau Bapak Ibu perso pastornya itu sedang kemerokok, maka Anda yang harus nanti dulu lah Romo, nanti dulu. Yuk kembali ke pastoran dulu, munjuk-munjuk dulu, gitu ya. Maka misa berjalan lancar bukan hanya karena pastornya, tetapi karena umat waspada juga. Pak Pet, kalau
kan muncul amarah itu spontan, Romo. Ya. Kalau sudah memimpin, kemudian melihat situasi yang tidak Iya. tugas yang tidak tepat itu bisa marah, apalagi itu harus dilakukan. Nah, kalau sudah jalannya misa pasti tidak bisa henti lagi ya. Tetapi sebetulnya lalu bisa diam. Lalu kalau di pertandingan olahraga mungkin tata laksana bisa ambil kertas putih tulisannya T gitu aja. Time out, Romo. Duduk dulu. Kalau kita mau mempraktikkan seperti itu loh ya, karena apa? Umat sebetulnya juga paham kok. Kapan pastor itu kemudian naik darah ketika misa, misalnya ketika doa syukur agung lalu banyak teriakan. Itu kan sebetulnya tidak usah 1-2 orang, Anda semua sudah paham. Ini pastornya pasti terganggu ketika sembahyang lalu banyak teriakan. Maka sebetulnya ekaristinya bisa berhenti sebentar, time out dulu lah. Lalu yang gaduh itu ditenangkan. Itu yang time out itu koordinator misa atau apa? Nah, nanti Bapak Ibu akan tahu di sini ada yang namanya di 93 seremonarius. Seremonariusnya itu nanti yang bertugas mengatur supaya misa berjalan lancar. Jadi seremonariusnya itu nanti akan dikenali. Pertanyaan Pak Petrus akan dijawab 94 ya. Mari kita baca dulu.